Halo semuanya, selamat datang di aplikasi YouTube Tangel, masih dengan saya Nugroho. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin coba untuk menyampaikan satu buah tips, trik lagi mengenai bagaimana ketika kita ingin membuat satu komponen yang dimasukkan ke dalam sistem library custom yang kita punya. Sebagai informasi, mungkin teman-teman di sini sudah tahu bahwa di SolidWorks kita disediakan semacam standar library yang cukup membantu untuk beberapa rekan-rekan engineer di luar sana. Jadi contohnya adalah di SolidWorks itu sudah disediakan untuk desain library di sini. Cuman kalau dilihat sekilas di layar yang tertampak di situ, bahwa di sini saya mempunyai beberapa informasi untuk library-library yang lainnya. Jadi ada beberapa library yang sudah saya customize. Dan mungkin kalau diperhatikan juga di SolidWorks itu untuk versi yang profesional ke atas, profesional dan juga premium, itu sudah disediakan untuk ada informasi namanya toolbox. Jadi adalah ini untuk library, standar library untuk yang sudah ada informasi untuk standar-standarnya seperti ini. Jadi seperti ada ansimetrik, inci dan segala macamnya. Di dalamnya di sini isinya adalah seputar dari bearing, ball screw, nut, o-rings, power transmission dan jadi kalau butuh gear adanya di power transmission. Terus kalau mungkin untuk retaining ring adanya di sini seperti itu. Internal dan juga eksternal. Nah, di sini kan hanya untuk standar-standar library yang seperti itu aja ya. Jadi contoh kalau seandainya kita menginginkan saya punya satu buah komponen yang sudah saya gambar sedemikian rupa dan saya ingin membuat si komponen ini agar dapat digunakan di komponen-komponen yang lainnya. Jadi dan untuk mempermudah juga biasanya kita simpan di dalam sistem library. Tapi kembali lagi untuk lebih mudah dalam mengambilnya, kita biasanya saya menyarankan untuk kita membuat untuk informasi untuk library yang ada di sini. Jadi kita bikin semuanya customize yang ada di sini. Jadi nggak perlu lagi tuh teman-teman ketika kita punya satu assembly terus kita pengen nyari filenya ada di mana, mesti nyari dulu di file seperti ini, terus kemudian mesti dicek dulu komponen satu-satu, ini komponen mana yang pengen kita masukin library-nya kayak gitu. Itu nggak perlu lagi karena kita tinggal pastikan di sini sudah ada untuk library-nya. Jadi kita memastikan di sini ada library yang bisa kita pakai kapanpun kita mau. Nah, caranya memasukkan komponen ini contohnya komponennya adalah ini komponennya. Gimana caranya memasukkan komponen itu ke library sini? Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah karena si komponen ini akan digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, tentunya kita harus tahu dan kita harus mengetahui juga bahwa di sini komponen itu akan mempunyai beberapa ukuran. Jadi kita pakai untuk configuration di sini. Jadi ukuran untuk informasi untuk diameternya ada di 16, 20, 22, 25 dan tentunya untuk ukuran-ukuran ini bisa di customize. Ini kelompok ukurannya dan juga untuk kelompok dari segi panjangnya. Jadi kalau di sini kayak saya aktifkan untuk yang panjangnya 40, dia nanti akan otomatis ke 40, kurang lebih seperti itu. Kalau di sini ke 25 dengan panjangnya 70, ya dia akan otomatis juga seperti itu. Nah, gimana cara memasukkannya? Kita langsung saja, prosesnya adalah seperti ini. Pertama-tama kita aktifkan untuk desain library di sini dan kemudian kita pengen coba untuk bikin satu folder di dalam sini, di dalam desain library di sini. Jadi bisa kita dari sini saja. Kita informasi mungkin dari bagian dalam dari desain library. Kita tinggal klik di bagian desain library, kita bisa new folder di sini. Tapi ini kan masuknya masuk ke bagian desain library di sini ya. Kita nggak mau seperti itu. Mungkin kita bisa delete dulu dan mungkin cara yang paling simpel adalah kita pengen dia ada di luar kelompoknya di sini. Caranya adalah pertama kita tinggal lakukan proses untuk add location di sini. Kita untuk add location, jadi kita membuat satu buah kayak semacam folder gitu ya. Kayak semacam foldernya mungkin di sini. Kita akan coba bikin ya. Ini di sini untuk foldernya adalah new design library. Jadi kita bikin seperti itu. New design library, kita tinggal oke aja seperti itu. Nantinya dia akan ada muncul di sini. Kosong nih di sini. Nah, di sini kita bisa masukkan lagi untuk folder nantinya. Kita tinggal masukin folder di sini dengan namanya adalah pin. Karena di sini adalah standar library-nya adalah pin. Nah, tentunya nanti kita bisa punya berbagai macam folder nantinya. Contoh untuk sekarang kita pakai cuma satu aja di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal informasikan, kita tinggal klik di sini.
kita tinggal add to library. Terus kemudian pastikan dulu yang dipilih di sini adalah pin yang di sini yang aktif. Terus kemudian item to add-nya kita tinggal pilih komponennya. Klik seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal oke aja. Older version dan segala macam kita boleh nge-save aja di sini. Jadi kita langsung save aja di sini aja. Karena dia ketika older version dia langsung otomatis nge-save. Dan nantinya di sini kita sudah punya pinnya. Pin yang kita punya di sini. Yang kita baru masukkan ke dalam sistem New Design Library. Nah, untuk menggunakannya seperti apa? Contoh untuk ketika penggunaannya, saya coba close dulu seperti tadi. Di sini saya sudah punya sebagian assembly seperti ini yang membutuhkan pin. Nah, di sini kita tinggal tarik aja seperti ini. Kita tinggal tarik aja. Kita tinggal lepas seperti itu. Untuk informasi diameternya bisa kita tentukan. Contoh di sini saya pakainya 22. Terus mungkin panjangnya kita mungkin bisa kasih untuk di sini untuk diameter panjangnya 70, terlalu panjang. Kita coba kecilkan ke 50. Pas seperti itu. Kita tinggal oke. Dan kalau kita butuh tambahan lagi untuk si pinnya ini untuk dikunci, jadi kita akan butuh retaining clip. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk retaining clip yang ada di bagian toolbox. Jadi kita tinggal pakai di sini retaining ring untuk di bagian eksternal. Kita ambil yang basic aja. Kita tinggal drag and drop aja seperti ini. Terus kita tinggal lepas. Ya, kurang lebih seperti itu prosesnya untuk penggunaannya. Kembali lagi, kalau ternyata kita butuh beberapa komponen untuk library-nya, tentunya kita bisa langsung pakai untuk di bagian yang satunya lagi. Jadi kalau pinnya butuh 2, kita tinggal masukin saja untuk yang ke bagian selanjutnya. Diameter 22, panjangnya di sini 40. Kembali lagi, kita pakai aktifkan untuk klipnya. Oke. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga video-video yang kita share bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe channel YouTube Applicat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.